Nah, sampai dah puncaknya di 2020 kan. Dar gitu ada Covid datang kan gitu kan. Wah, ini gimana nih caranya nih mengajar nih? Tapi saya sempat dengar nih Pak. Saya dengar dari omongan rumor Intel. Waduh, gosip dah nih ya. Waduh, apa nih jelek? Bahwa Bapak pernah. Halo Global People, welcome back to G-Pod. Let's bring it on. Jumpa lagi dengan saya, sang podcaster handal pada podcastnya Millennial IT, Work Global IT, Entrepreneurship, dan tentunya edukasi IT. Kita tahu bahwa jurusan IT atau jurusan informatika itu nggak hanya sekedar coding atau menjadi teknisi komputer. Ada juga beberapa hal lain yang sangat menarik yang pantas untuk dibahas dan dipelajari. Oleh karena itu, kali ini kita akan menginvite salah satu guest star yang kreatif dan menginspirasi, yaitu Pak Ngakan Putu Darmayase, sarjana komputer dan magister seni. Wow, S2 seni. Kelihatan ya kreatifnya di mana. Say hi to the kamera, Pak. Halo Global People, selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas lancar dan tentunya kreatif. Jadi beliau ini adalah salah satu guru di SMK TI Bali Global Denpasar yang sudah mengajar sejak tahun 2015. Menariknya juga Pak Ngakan juga mempunyai YouTube channel. Jadi gimana sih kesibukan Pak Ngakan? Ayo saksikan di episode G-Pod kali ini. Oke, Pak Ngakan, kita awal dari basicnya aja ya. Coba dong ceritain awal mula karirnya Bapak. Cerita dari lulus kuliah S1 ya. Ya. Jadi saya mulai kuliah itu tahun 2010 di salah satu kampus teknologi informatika di Denpasar. Kemudian tamatnya itu September 2014. Jadi selama perkuliahan itu saya diajarkan tentang multimedia yang berkaitan dengan teknologi lah. Jadi September 2014 itu tamat, kemudian saya melanjutkan mencoba untuk mengembangkan ilmu yang saya dapat itu dengan memberikan les privat ya ke anak-anak SD, SMP maupun SMA. Salah satunya itu privat desain ya. Privat desain. Desain apa tuh? Desain bikin logo, desain. bikin poster, Iya. gitu. Jadi saya promosi di marketplace di OLX dulu, promosi bahwa saya bisa ngajar privat desain. Itu yang pertama. Kemudian dari September sampai Desember itu saya mencoba mengajar privat dan untungnya ada yang menghubungi saya untuk mengajarkan anaknya di bidang desain. Kemudian Januari 2015 itu saya mencoba melamar di SMK TI Bali Global Denpasar. Rencananya itu adalah pengen mengembangkan daripada apa yang sudah saya dapatkan di perkuliahan gitu. Kenapa saya tentukan di SMK TI Bali Global Denpasar? Sebelumnya saya juga belum tahu ini loh. Tapi saya coba searching di Google sekolah IT keren di Bali. Wah, yang pertama langsung muncul tuh SMK TI Bali Global Denpasar. Ya langsung saya buka websitenya kan. Buka website kemudian ada nih jurusan yang sama dengan apa yang sudah saya geluti. Salah satunya adalah multimedia. Nah, di dalam multimedia itu kan banyak ada animasinya, ada desainnya dan lain sebagainya. Kemudian saya ajukan lamaran ke sini dan beruntungnya dipanggil. Jadi saya mulai kerja itu dari 5 Januari 2015. Nah, ingin mengembangkan daripada apa yang sudah saya geluti, saya juga kembali ke kampus saya sebelumnya untuk mencoba mengajar di sana juga gitu. Itu kira-kira ceritanya dulu. Yang pertama ya. Nanti kan ada lagi yang untuk nyambungnya tuh. Sequelnya. Oke, sequelnya gitulah. Berarti dari tahun 2015 sampai sekarang tuh udah 7 tahun ya di SMK TI. 7 tahun,
6 bulan ya. Oh, 7 tahun 6 bulan. Oh 7 ya. tahun, 6 bulan ya. 7 tahun 8 Iya. tahunan ya. Oh, berarti 5 udah Januari 2015. udah veteran TI ya. Iya kurang lebih seperti itulah. Ya sama kayak kita bahas ya next episode aja. Oke. Tapi kan Bapak kan mengajar animasi nih ya. Mm-mm. Perspektif Bapak itu apa itu animasi? Animasi. Ya. Secara simpel ya, untuk orang awam ya, animasi itu singkatnya adalah gambar bergerak, kan gitu kan ya, gambar bergerak. Kalau udah bilang gambar bergerak, pasti paham kan ya, animasi gitu. Tetapi secara teoritis, animasi itu susunan daripada beberapa gambar atau banyak gambar yang berbeda, jadi disusun rapi nih, sehingga menghasilkan sebuah gerakan. Nah itu secara teoritis. Jadi mengumpulkan gambar nih, mengumpulkan gambar yang gimana? Gambar yang berbeda. Kalau gambarnya sama kan otomatis gak mau bergerak dia. Seakal sih. Iya kan? Tetapi kalau berbeda gambarnya pasti bergerak. Nah itu poinnya. Jadi susunan beberapa gambar yang menghasilkan sebuah gerakan. Jadi kalau membuat sebuah animasi itu diperlukan, misalnya untuk membuat animasi karakter berjalan ya, itu minimal diperlukan 6 gambar yang berbeda gerakannya, baru mau beranimasi dia. Tetapi lebih akan lebih bagus lagi. Misalnya pakai 12 gambar nih akan lebih smooth lagi gerakannya gitu. Meskipun sekarang teknologi sudah semakin maju kan ya. Ada yang namanya teknik rigging atau teknik penulangan, memberikan tulang, jadi satu gambar aja diberikan tulang, kemudian digerakkan tulangnya itu, tapi tetap frame-nya juga harus banyak. Gitu kira-kira. Berarti kayak frames per second gitu ya. Iya, frame per frame. Jadi frame 1 gambarnya beda, frame 2 gambarnya beda, frame 3 gambarnya beda, nanti itu beranimasi jadinya. Oh, dari yang saya tahu sih animasi itu ada dua, animasi 2 dimensi dan Saya minum dulu lah boleh ya? silakan Pak. Ada animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Itu perbedaannya apa aja sih Pak dari pre-production dan post-production? Nah, kebetulan juga di sini saya ngajarnya dapat itu animasi 2 dimensi dulu. Jadi ulang cerita dulu ya. Animasi 2 dimensi dulu dapatnya, kemudian setelah itu ada gabung namanya animasi 2D dan 3D. Nah, itu juga saya yang ngampu mata pelajarannya. Kemudian secara signifikan perbedaannya jelas ya, pasti Malta juga pernah nonton 2D dan 3D kan? Ya, pasti. 2D itu contohnya kan seperti Tom and Jerry. Seperti Panji Semirang juga. Panji Semirang. Kemudian yang 3 dimensi kan salah satu contohnya Upin Ipin kan, pasti pernah nonton Ya, kan? Upin Ipin. Nah, itu 3 dimensi. Jadi secara tahapan membuat animasi 2D dan 3D itu ada yang namanya praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, itu pasti ada tuh 3 tahapnya itu. Itu persamaannya di sana ya. Tetapi perbedaannya nanti berada di produksinya. Untuk membuat daripada detailing 3 dimensi itu sendiri. Jadi kalau misalnya Malta deh, saya tanya dulu deh. Kalau menurut Malta yang lebih realistik 2D apa 3D? 3D sih kan. Ya, 3D kan? Ya, jelas-jelas ada shape-nya. Ya, 3D kan. Ada teksturnya lebih realistik Iya. kan. Nah, di tahap produksinya itulah yang berbeda. Jadi ada modelingnya, ada teksturingnya. Nah, teksturingnya inilah yang membuat secara signifikan itu lebih berbeda, lebih realistik di 3 dimensi. Jadi kalau 3 dimensi itu kan lebih kelihatan ada volumenya, bervolume daripada objek-objek 3 dimensinya kan. Kalau misalnya 2 dimensi kan flat gitu kelihatannya. Nah, kurang lebih seperti itu sih perbedaannya. Oh, berarti kalau dari perancangannya itu ya sama aja ya? Iya, mungkin dari tahapan ya, tahapan praproduksi, membuat ide ceritanya kalau animasi 3 dimensi, kemudian membuat membentuk timnya, kemudian membentuk storyboardnya, ceritanya gimana, kemudian di produksinya ini mengimplementasikan ke bentuk digitalnya, di sana yang berbeda. Gitu. Kalau di 2D sama 3D. Tapi kalau tahapannya praproduksi, produksi dan pasca produksi itu hampir sama. Oh. Gitu. Nah, kelihatan Bapak udah ahli banget ya. Apalagi dari 2015 ngejar berarti jam terbangnya udah tinggi ya. Iya, itulah. Jadi SMKTI Global ini membentuk saya menjadi
kreatif lah ya. Selain juga siswanya yang kreatif, saya juga dibentuk menjadi lebih kreatif lagi gitu loh, terutama dalam menyampaikan materi gitu. Karena siswa-siswa sekarang detail-detail banget gitu loh. Itu Bapak yang buat nggak? Gitu loh. Iya kalau bilang iya gitu misalnya sudah diimplementasikan di depan, oh iya Pak keren. Gitu dah ya. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau Bapak ngajar animasi itu seru nggak Pak? Oh tentu. Pasti banget. Tentu seru. Kenapa? Karena kan kita menggeluti di bidang itu kan. Pertama itu, mungkin karena juga passionnya di sana. Menggeluti bidang itu juga udah lama. Kemudian ketika jadi animasinya itu bahkan lebih seru lagi. Misalnya nih kita pengen membuat sebuah animasi burung terbang gitu misalnya. Udah diangan-angan nih bagaimana caranya bikin burung terbang, kita implementasikan, praktekkan dan jadi gitu hasilnya. Wah itu kan tambah lebih seru banget gitu loh. Woi saya bisa bikin kayak gini loh. Gitu. Happy banget berarti ya. Iya itu keseruan. Itu Semua- sih keseruan. Semua seru banget pasti ya. Iya pasti gitu. Kalau apapun itu yang dikerjakan, baik itu membuat desain lah, baik itu membuat aplikasi lah seperti Android dan lain sebagainya. Kalau udah passionnya di sana dan berhasil mengimplementasikan, pasti sangat seru kan gitu kan. Malta juga pasti begitu kan. Ya. Apapun yang ingin diimplementasikan dan jadi pasti seru kan. Ya, pasti Iya, banget tuh. itu dah. Langsung seru. Oke, langsung seneng kan? Woi, langsung pamer gitu kan? Langsung buatin story ya. Oke. No comment. Tapi di balik semua keseruannya itu pasti ada suka dan duka. All good things. Pokoknya kayak gitu ya. Emang suka duka Bapak mengajar animasi itu apa aja? Aduh, kalau suka duka ya. Kalau bahas duka itu rasanya saya minum dulu ya. Kalau sukanya sih banyak ya. Sukanya tuh banyak. Yang pertama nih, saya kesini itu dari 2015 itu tidak ada basic dalam hal mengajar ya. Tidak ada basic dalam hal mengajar. Tetapi Bapak Kepala Sekolah TI Global Denpasar memberikan saya kesempatan, ayo di sini belajar. Akhirnya saya benar-benar belajar dibentuk seperti ini. Kalau dulu ada rasa kurang pede lah dan lain sebagainya pasti ya, karena baru awal itu. Tapi sekarang udah terbiasa. Itu sukanya. Artinya saya ada perkembangan dari pertama masuk sampai sekarang gitu loh. Ada perkembangan, itu suka kan. Kemudian yang berikutnya dari awal saya masuk di sini itu hanya dapat mengajar 2 dimensi. 3 dimensi saya nggak dapat. Kemudian di berikutnya saya dapat 3 dimensi. Berkembang jadinya pengetahuan saya dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Nah itu suka kan jadinya. Kemudian yang ketiga masih dari perkembangan saya sekarang sampai membuatkan sebuah channel YouTube. Ya gitu kan. Itu berkembang jadinya. Kemudian kalau dukanya sih nggak ada ya. Gak ada duka Sama sekali ya. Gak ada anak nakal kayak gitu. Kalau di kelas saya sih nggak pernah. Anak TI Global Denpasar itu disiplin loh. Wah disiplin banget ya Pak ya. Disiplin bang, artinya gini. Artinya Bapak Kepala Sekolahnya kan udah hampir setiap hari lewat speaker kan. Harus gini, 5S diterapkan, 18 satu masa. Mungkin itu sudah menjadi terngiang terus di pikiran mereka ya. Jadi kita sebagai guru hanya ingat ini ya, jangan seperti ini ya. Udah clear dah. Artinya nggak ada siswa yang bandel. Disiplin lah gitu loh intinya. Jadi kalau terkait ke siswa itu nggak ada permasalahan sama sekali. Jadi dukanya saya malah susah nyari dukanya di mana ya.
Mending tadi pertanyaannya tuh sukanya Bapak ngajar di sini apa gitu mungkin ya tadi ya. Gak usah si dukanya ya. Wah, berarti kayak logo kungfu tuh ya, ada suka ada duka, tapi bedanya nggak ada duka. Gak ada dukanya. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi saya sempat dengar nih Pak. Saya dengar dari omongan rumor Intel. Waduh, gosip dah nih ya. Waduh, apa nih jelek? Bahwa Bapak pernah membantu seorang siswa untuk membuat proyeknya nih. Proyek apa nih Pak? Oh gitu. Oke, itu proyek animasi ya. Sebenarnya banyak sih dari tahun pertama saya ngajar itu sebenarnya banyak sih yang minta bantuan ke saya itu terutama mengerjakan tugas lah. Dalam mengerjakan tugas lah. Mungkin ada tugas khususnya di tugas saya dulu lah, animasi gitu kan. Misalnya saya suruh membuat animasi karakter berjalan gitu misalnya. Mereka menemukan kesulitan, konsultasi dengan saya gitu. Cari di ruang guru gitu misalnya. Kemudian kemarin ini itu temannya si kameramen Tobi bikin animasi 3 dimensi, nyari saya membuat idenya seperti apa. Jadi saya jelasin idenya seperti apa, sudah diimplementasikan dan mudah-mudahan sih selesai proyeknya itu. Animasi 3 dimensi. Kemudian tidak dari siswa SMK TIB Global Denpasar aja sih. Dari luar pun ada. Wah, Dari universitas di luar Bali itu ada. Dari Jakarta, dari Jogja, dari SMP, SMA. Bahkan waktu prepad desain les itu ya ke rumah-rumah itu di Dalung, daerah Dalung. Sebenarnya saya sudah nggak ngambil di daerah Dalung kan jauh tuh ya, udah lewat dari Denpasar. Sebenarnya saya nyarinya tuh yang di Denpasar aja, biar deket gitu loh. Karena kalau dari Dalung tuh kan jauh. Tetapi bapaknya orang tuanya meminta saya untuk ayolah Pak, ajarin anak saya desain, bikin poster, bikin kartu nama gitu. Dan saya datang ke sana. Itu anaknya satu kelas SMP dulu, SMP kelas 2 SMP. Kemudian 1 tahun belajar di saya kelas 3, kemudian lulus SMP, adiknya berikutnya nyambung. Wah, artinya saya ini udah dipercaya nih gitu loh dari kakaknya. Dan jadinya tidak hanya dari SMK TIB Global Denpasar saja. Banyak dari luar. Gitu. berarti kalau di universitas tuh ada mahasiswanya buat proyek, Bapak juga bantulah sedikit-sedikit. Iya, pasti ada sempat. Ada saja. Ada saja yang berdiskusi dengan saya, ada saja. Kalau mengajar di sekolah SMKTI sama ngajar di universitas tuh bedanya apa aja? Bedanya? Iya, bedanya. Wow, kalau bedanya sih sangat signifikan di waktu. Oh, Waktu. Misal nih ya, kalau di sekolah dapat mata pelajaran animasi 2D. Di kampus juga dapat animasi 2D. Kalau di sekolah 1 minggu itu bisa 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan. Top, berapa kali pertemuan kita dapat? 5 kali ya? Oh, 5 kali dalam seminggu. Artinya apa? Yang lebih signifikan itu adalah di sekolah itu dijelaskan tekniknya sampai membuat. Teknik dasar itu lebih diprioritaskan. Artinya setelah lepas dari sekolah ini diharapkan dia sudah mampu mengembangkan itu gitu loh. Tekniknya tuh udah dikemas sedemikian rupa sampai dia benar-benar bisa gitu loh. Sampai 1 minggu bisa 5 kali pertemuan. Nah, kalau di universitas atau di perkuliahan 1 minggu itu hanya 1 kali saja pertemuannya. 1 kali saja pertemuannya gitu. Iya, karena mahasiswa itu kan harus dituntut lebih kreatif lagi lah. Kalau nggak gitu kan ketinggalan ya. Nah, gitu kira-kira perbedaannya. memang ya kalau dari faktor sistemnya juga beda. Iya, pastilah. Hasilnya juga beda berarti ya. Karena kan kontrak perkuliahan itu 1 semester kan ada beberapa kali pertemuan saja gitu kontrak perkuliahannya. Kalau di sekolah kan nggak ada yang seperti itu. 1 minggu bisa 5 kali bahas. Gitu. Itu sih perbedaannya. Tapi kemarin saya sempat stalking Bapak loh. Stalking di Iya, mana nih? saya stalking Bapak. Banyak Di yang semua stalking sosial- saya loh. Stalking di mana? Di semua, di YouTube, semua sosial media yang pernah ada.
Saya stalking, saya cari satu-satu namanya. Oke. Jadi saya kemarin stalking Bapak, saya sempat nemu nih YouTube yang namanya mirip Bapak, namanya Ngakan Darmayasa Channel. Itu punya Bapak ya? Itu punya saya. Itu punya saya itu. Gimana? Udah sempat coba? Enggak sih, saya lihat. Malah jurusan apa? Jurusan RPL. Oh, RPL ya, kebetulan nggak ada ya. Oke. Si Tobi nih sering nongkrong ini. Kameramennya sering nongkrong. Isinya apa aja sih Pak channelnya? Channelnya pasti berkaitan dengan apa yang saya ajarkan. Gitu. Berarti kayak animasi gitu ya? Animasi. Oh berarti Bapak udah punya YouTube ya Pak ya? YouTube ada. Oke, sedikit cerita dari YouTube ya. Sebenarnya akun itu kan sudah ada dari 2016. Ketika beli HP kan udah pakai itu kan, langsung ada channel, ada akunnya di YouTube. 2016 itu November 2016 ingat saya. Kemudian terbengkalai 2 tahun sampai 2018 saya baru coba unggah satu animasi saja, yaitu tentang metamorfosis kupu-kupu. Random ya? Iya, itu yang pertama saya bikin coba animasi ya. Bikin coba animasi metamorfosis dari telur ke ulat, kemudian kepompong jadi kupu-kupu. Nah, responnya banyak gitu loh. Kemudian ada guru-guru juga yang mendownload daripada video saya itu, dari komen-komennya, izin ya Pak, saya download untuk pakai pembelajaran gitu loh. Nah, ditontonnya tuh banyak. Kemudian saya unggah lagi di 2018, maksudnya 2018 ya, Agustus kalau nggak salah. Kemudian sampai Desember 2018 saya ngunggah juga video animasi. Di 2019 di semester genap itu saya coba tampilin animasi metamorfosisnya itu ke anak-anak SMK TIB Global Denpasar di kelas yang saya ajar. Saya tampilin, nah nanti kita bikin animasi yang seperti ini ya, animasi metamorfosis kupu-kupu. Nyeletuk dah salah satu teman-temannya di belakang, Pak kalau bisa bikinin tutorialnya aja sekalian Pak. Gitu, itu dari 2019. Ya sudah, langsung saya coba. Hari itu juga pulang dari ini saya coba bikin video tutorial. Jadi video tutorial yang pertama itu adalah membuat animasi 2 dimensi mobil berjalan gitu ya. Dan itu sampai udah 50.000 penonton sih sekarang kalau nggak salah ya. Kurang lebih 50.000 penonton lah itu. Selanjutnya dari 2019 itu sampai akhir Desember 2019 konten terus bikin tutorial animasi 2 dimensi. Nah, sampai puncaknya di 2020 kan. Dar gitu ada Covid datang kan gitu kan. Wah, ini gimana nih caranya nih mengajar nih? Online kan? Online, kemudian materi harus tersampaikan, apalagi praktek kan. Nah itulah, dari sanalah mulai saya mengelola YouTube itu dengan membuat lebih banyak konten lagi yang berkaitan dengan materi-materi yang saya ajarkan di kelas ya, khususnya 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi itu di 2020 itu lebih fresh membuat konten untuk materi sebenarnya di sana, tutorial untuk membuat materi kayak gitu dari sana sih. Nah kemudian setelah itu lanjut dan berkesan sih ya, termasuk si kameramen kita nih, si Tobi ya, sering mantengin, mungkin teman-temannya juga. Dan yang membuat saya bangga itu dengan di channel YouTube saya itu, ketika saya masuk kelas, kan kemarin kan ada sempat offline, ada online kan gitu, sebulan 2 bulan gitu kan. Saya datang ke kelas, oke, baik anak-anak, kita akan membuat modeling kasur gitu misalnya. Ada yang nyeletuk di belakang, Pak saya udah buat Pak, kemarin ngikutin channelnya Bapak. Wah bangga kan, keren banget ini gitu loh. Artinya apa yang saya buat itu bisa bermanfaat untuk anak-anak yang saya ajar, khususnya di MAPEL 2D dan 3 dimensi. Sebenarnya bukan dari anak-anak sini aja sih ya, yang komen di video-video tutorial saya itu banyak. Bahkan anak-anak dari kuliah pun, universitas dari Jakarta ada, dari Yogyakarta ada juga komen,
mereka kurang puas dengan jawaban saya di YouTube karena setiap mereka tanya di YouTube itu saya pasti balas. Saya pasti balas tentang kendala mereka dalam mengikuti video tutorial itu, saya pasti balas. Kemudian mungkin kurang puas dengan balasan saya di channel, mereka searching Instagram saya. Karena Instagram saya kan tidak terkunci itu, terbuka kan. Jadi siapa aja bisa ngechat, nge-DM, bisa siapa aja mengikuti kan. Langsung dah nanya, "Pak, tadi saya lihat di channelnya ini yang tadi sama saya ini kurang ngerti gini. Udah panjang dah ceritanya, kendalanya seperti ini, kendalanya seperti ini." Langsung saya video call langsung di Instagram. What the hell? Iya, karena gini, kalau saya membantu orang tuh, kalau misalnya memang sudah benar-benar kewalahan tetapi diperlukan saya, itu saya bakalan totalitas untuk membantunya gitu. Berkomitmen ya. Berkomitmen. Meskipun itu saya nggak tahu itu dari, kalau nggak salah dari Universitas di Jakarta. "Pak, saya ngikutin tutorialnya Bapak nih, saya nggak ngerti Pak." "Wah, kamu saya sampai DM saya di Instagram ya?" "Ya gampang lah nyarinya," gitu katanya. Ya udah langsung saya video call, kenapa gitu, langsung liatin. Oh, ini masalahnya udah clear langsung. Harus video call ini. Dan anak-anak TI Global pun juga sama. Nge-WA saya, "Pak, minta bantuan," tapi lebih seringnya mereka minta bantuan dalam hal software. Misalnya instalasi software 2 dimensi. Nah gitu. Kemarin banyak yang karena kan online nih, mereka nggak bisa nginstal kan, nggak bisa nge-crack. Banyak sampai jam 8 malam saya ladenin masih gitu loh. "Ya nak, kirimin screenshotnya nak, ayo kirimin videonya seberapa sudah bisa," gitu. Karena kan nggak mungkin langsung jadi kan. Jadi dari sore sampai jam 8 malam. Kalau misalnya masih saya free, masih bisa, pasti saya akan bantu. Nah kayak gitu. Itu, jadi terkait dengan channel YouTube saya sudah berinteraksi dengan orang-orang tidak hanya di sekolah ini saja, di sekolah TI Global, tetapi juga sudah sampai ke luar Bali, bahkan sampai dari Arab kemarin ya Top ya. Kemarin pas di saya bareng liatin itu dari Arab tuh, bilangnya kenapa Top ya? Bilangnya ada masalah, bukan, dia minta hasil jadinya gitu kalau nggak salah Top ya, minta hasil jadinya dia. Dari Arab tuh, ya udah suruh Tommy, yuk silakan balas aja Tom, suruh dia praktekin gitu kan langsung ya. Jadi budak. Iya, dia malah minta file yang udah jadi gitu loh. Ya udah si Tommy nyuruh, ya udah dipraktekin aja langsung gitu kira-kira. Keren banget ya, influencer Keren. sampai Arab. Kita juga punya channel YouTube namanya Globality TV. Jangan lupa subscribe dan tonton juga di episode Jipot lainnya. Wah. Saya doakanlah mudah-mudahan kalian atau anak-anak SMK TI Global yang lainnya juga bisa menggunakan teknologi secara positif, terutama channel YouTube ini, karena itu akan sangat berpengaruh dari mulai kreativitasnya, kan kita dituntut harus kreatif kan di sana. Kemudian benefitnya pasti jelas ada. Ya. Nah, maka dari itu kalau misalnya sudah menguasai teknologi, silakan manfaatkan dengan baik gitu loh. Nah, itu juga keberuntungan buat saya itu. Jadi sukanya tadi yang tanya suka dan duka itu ya. Itu juga sukanya di saya banyak itu jadinya. Saya bisa ngonten, saya bisa menerapkan berbagi ilmu, bisa hanya kalau kemarin itu hanya 2D saja yang tahu, sekarang bisa ke 3D dan lain sebagainya. Pokoknya keren lah di sini. Banyak banget ya. Banyak banget sukanya. Mohon maaf, Pak, Bapak punya anak Pak? Oke. Kado itu saya belum punya. Oh belum punya, oh sama belum sih. punya. Sama kamu Ya juga sama belum. juga saya belum. Saya Tapi, belum punya. Belum menikah lah, belum menikah. Oh ya, berarti job Bapak itu ngajar di SMK TI 1, jadi dosen di universitas mana? Institut Bisnis Institut dan Teknologi. Itu jadi dosen di Institut Teknologi dan Bisnis, lalu jadi konten kreator ya. Konten kreator. Gimana cara time manage? Ngajar private juga kalau ada yang ini kemarin nih ada yang minta Pak, saya mau diajarin 3D. Saya ini bisa baca nih. Selamat siang Pak, maaf mengganggu, mau tanya apakah Bapak mengajar les untuk animasi 3D? Ya kan? Kemarin juga ada yang minta private dari universitas di Jogja. Loh, saya gimana caranya? Jogja. Gimana saya caranya ngasih private
Jauh gitu kan gitu. Pesawat. Apa lewat Zoom? Iya Pak, boleh Pak lewat Zoom. Saya katanya dia mahasiswa pendidikan matematika, disuruh untuk membuat objek kayak 3D limas gitu loh. Silinder, mungkin itu disimulasikan. Oh iya iya. Bagaimana caranya berbentuk limas dari segitiga dulu kan, gabungan segitiga dan persegi kan gitu. Mungkin itu disimulasikan, dibuat animasi 3 dimensi gitu mungkin kira-kira. Ngajar ya, ngatur waktu. Ya, gimana cara ngatur waktu? Bayangin deh dari ada job ini, job itu, job ini dari privat aja deh udah banyak banget kan. Iya. Itu gimana cara time manage-nya? Gimana ngatur? Berjalan aja sih. Jalan aja. Jalan aja. Karena gini, selama itu masih berkaitan dengan bidang kalian, bidang kita sendiri, itu kita bisa nikmati dan kita bisa atur sampai semuanya bisa tuntas gitu, tanpa harus mengesampingkan salah satu dari bagian-bagian kerjaan itu. Itu sih kalau menurut saya. Pulang dari sini misalnya nih, konten paling sejam aja, setengah jam aja. Nanti ngeditnya ya carikan waktulah kapan gitu. Artinya harus aktif terus pasti bisa. Karena kalau sudah sering dijalani itu aktivitasnya pasti bisa lah. Meskipun ada sedikit kendala sih, selama ini nggak terlalu banyak sih kendala. Jadi aman semuanya. Aman semua. Pengen sih jadi kayak bapak. Stungkar. Udah kayak gitu apalagi sampai multi talentan ya. Itu sih harapan saya. Pakai nek-tek gini lawar dong berarti. Kalau harapan dan planning bapak terhadap karir bapak gimana? Gimana mau karir bapak ke depannya? Karir, kalau masalah karir sih, kemarin kan saya sudah menamatkan S2. Rencananya sih harus lanjut lagi ke S3. S3, oh jadi profesor berarti ya? Ya setengah lah nanti kalau udah Masih. S3 ya. Itu untuk karir sih, nanti rencana untuk melanjutkan ke S3 itu pasti ada. Kemudian apalagi itu aja ya? Kalau karir YouTube-nya gimana? Kok karir YouTube? Karir YouTube itu harus didukung sama kalian semua yang ada di sini nih. Ya, subscribe. Termasuk kameramennya. Kamu udah subscribe kan? Udah ya. Udah subscribe ya. Balakin. Udah dari dulu ya malahannya. Atau enggak nanti udah selesai gini materinya, tetaplah harus di subscribe. Jadi itu karir di YouTube sih harus, harapannya mendapatkan subscribe yang lebih banyak, penonton yang lebih banyak, karena itu akan menjadikan pacuan untuk berkonten kembali gitu. Jadi konten saya tetap di tutorial. Nah ini kalian semua yang ada di sini nih bisa juga nanti tamat di sini, basicnya apa nih, coding misalnya kayak kamu ya? Ya, coding RPL ya. Mungkin nanti dibuatkan video tutorial coding apa, membuat web, desain HTML dan lain sebagainya. Gitu. Terkesan banget sih pak. Masa? Iya, bisa ngambil semua job kayak gini ya. Saya RPL aja masih tutorial gitu. Kalau bapak apa yang paling berkesan di SMKTI Bali Global? Yang berkesan di SMKTI Bali Global dan Pasar? Wow, semuanya berkesan. Ya, semuanya berkesan. Dari saya pertama searching di Google mencari sekolah IT keren di Bali itu aja ya, udah berkesan di sana. Wah, ini kayaknya cocok nih untuk pengembangan diri nih gitu ya pikirnya ya. Kemudian setelah masuk ke sini, stakeholdernya juga menerima dengan baik, apalagi bapak kepala sekolahnya memberikan saya kesempatan belajar di sini dan akhirnya bisa terbuktikan sampai sekarang berkembang gitu loh. Itu kan sangat berkesan sekali. Ya, pasti. Kemudian setelah itu ketika mengajar juga di kelas dikasih contoh sedikit aja siswanya udah berkembang jadinya lebih keren gitu loh. Itu kan sangat berkesan sekali kan? Ya pastinya. Apalagi yang sangat paling berkesan, Pak kemarin saya udah kunjungi channel Bapak, Pak saya bikin kayak gini Pak. Woi, itu kan sangat berkesan sekali. Jadi seperti itu. Last question dah ini ya. Iya.
apa pesan Bapak untuk yang pertama untuk animator Indonesia? Ya, Untuk animator ya, Indonesia. animator Indonesia. Untuk animator Indonesia apa lebih spesifik ke calon animator di SMK TIB Global Denpasar? Animator Indonesia dulu. Oke deh. Untuk semuanya deh ya calon animator, kita harus kreatif dan kita harus perbanyak latihan. Kembangkan di setiap ada kesempatan, baik itu membuat animasi apapun. Karena semakin kalian terus aktif dan terus kreatif, maka hasil tidak akan mengkhianati usaha. Itu sih anak-anak animasi itu, apalagi anak-anak yang saya ajar di TI Global Denpasar ini sangat-sangat kreatif, luar biasa. Apalagi di mapel 2D dan 3 dimensi. Sangat-sangat kreatif. Itu hampir semua sudah di repost sama Globality DPS akunnya. Hasil-hasil karya-karya anak-anak. Gitu. Kalau yang kedua nih, pesan untuk anak-anak didik Bapak yang sedang belajar sekarang, belajar animasi. Apa pesan Bapak bagi mereka? Mereka anak-anak yang kreatif dan pastinya harus diasah terus ya. Harus dipraktekkan terus. Ketika misalnya satu kali praktek belum jadi, praktekkan yang kedua kalinya. Praktek yang kedua kali belum jadi, praktekkan yang ketiga kalinya. Saya sering tekankan kepada anak-anak yang saya ajar di kelas bahwa saya mempraktekkan yang saya tampilkan hari itu, itu banyak kali gitu loh. Gak cuma sekali saja saya praktek. Misalnya membuat animasi mobil berjalan itu, saya praktekkan berulang-ulang gitu. Maka dari itu, untuk kalian semuanya yang pengen jadi calon animator, praktek itu harus berkala dan rutin dan kreatif juga. Gitu kira-kira. Oke, yang ketiga nih Pak. Banyak ya? Ya, saya tahu Bapak capek, cuman terakhir ya? nih, terakhir. Saya minum nih. dulu ya. Ya, saya boleh minum deh. Yang terakhir nih Pak. Tahan sebentar capek ya. Oke. Gak capek sih, keren lah. Makasih. Pesan bagi animator yang ingin calon-calon animator ya, yang ingin masuk SMK TI Bali Global Denpasar. Oh iya, untuk calon-calon animator, terutama adik-adik SMP-nya ya, yang baru lulus. Pokoknya jangan ragu untuk memilih SMK TI Bali Global Denpasar sebagai tujuan kalian untuk membentuk diri menjadi penguasa teknologi, ya. Salah satunya adalah animasi, ya. Pokoknya jangan ragu. Ayo join SMK TI Bali Global Denpasar. Buktinya saya ini ya, dari guru yang belum berpengalaman, yang masih tahu 2D saja, sekarang sudah berkembang menjadi ketiga dimensi. Jadi bukan anak-anaknya saja yang berkembang. Gurunya contohnya seperti saya juga ikut berkembang. Maka dari itu, tidak salah sedikit pun kalian untuk join di sini ya, SMK TI Bali Global Denpasar sebagai tempat untuk belajar menguasai teknologi yang berkaitan dengan komputer. Karena kedepannya itu akan sangat terus bergantung pada teknologi. Gitu kira-kira. Oke ya. Ya gitu aja sih Pak. Habis question Gitu saya. aja. Ya. Habis questionnya ya. Ya. Oke, mungkin nanti bisa disambung nanti ya. Ya. Dikumpulin dulu questionnya ya. Well guys, itu aja sih pembahasan kita kali ini. Terima kasih ya Pak Akan Oke, selaku siap. animator, Siap. guru, Oke. dosen, pokoknya semua dah. YouTuber, Konten kreator. Terima kasih ya Pak udah menyisihkan waktu untuk datang ke Jipot. Apalagi ya dengan short notice langsung besoknya Pak ya. Oke siap. Saya Oke, langsung. Ini baru kemarin loh saya diundang. Udah sekarang udah langsung datang kan? Wah, keren. langsung jadi. Bangga saya udah bisa masuk Jipot Globality DPS. Weh. Apalagi ini keren-keren sekali semuanya nih ya. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Oke ya gitu aja sih tepuk tangannya. Guys jangan lupa untuk subscribe ke channel kita Globality TV. Jangan lupa untuk like, share dan komen episode-episode Jipot kita. Jangan lupa juga untuk menonton episode Jipot lainnya. Follow juga Instagram kita di @globalitypodcast dan ya itu aja sih. Bapak ada mau nambahin? Subscribe channel YouTube saya, Ngakan Dharma Yasa channel,
dan pasti kalian akan bisa jadi animator. Terima kasih. Oke, gitu aja ya Pak. Oke, see you on next episode G-Pod. Let's bring it on.